Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novita Rahmawati, NIM A210200020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada pengertian ekonomi. Apa yang kalian tahu tentang ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi yang berasal dari kata oikos atau rumah tangga dan nomos atau aturan. Dalam arti sempit, ekonomi yaitu aturan rumah tangga. Sedangkan dalam arti luas, ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Nah, kita perlu mempelajari ilmu ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Yang ketiga ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut ada 3. Yang pertama produksi. Produksi merupakan kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, orang yang melakukan produksi ini biasanya disebut dengan produsen. Yang kedua ada distribusi. Kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang ketiga ada konsumsi. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada motif prinsip tindakan ekonomi. Motif sendiri yaitu alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Motif ekonomi terdiri dari ingin memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, dan lain-lain. Sedangkan motif non-ekonomi yaitu motif yang dilandasi ketulusan tanpa mengharap imbalan. Yang kedua ada prinsip. Prinsip yaitu dasar atau asas seseorang melakukan tindakan. Prinsip ekonomi berbunyi, memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Tindakan. Tindakan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang. Nah, di sini ada contoh. Misalkan kita berkeinginan untuk berjualan. Mengapa Anda ingin berjualan? Karena ingin memperoleh keuntungan. Nah, di sini adalah motif atau alasan. Alasan kita berjualan itu yaitu ingin memperoleh keuntungan. Nah, bagaimana agar Anda memperoleh keuntungan? Dengan menerapkan prinsip ekonomi memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Maka, ketika grosir A menjual satu lusin seharga 25.000, sedangkan grosir B menjual seharga 15.000, nah di sini kita akan memutuskan untuk membeli yang grosir B karena kita mempunyai prinsip memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, tindakan tersebut. Selanjutnya di sini ada masalah utama ekonomi. Masalah utama ekonomi di sini yaitu kelangkaan. Kelangkaan berarti kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Nah, di sini penyebab kelangkaan ada 6. Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Yang keempat, perkembangan teknologi berjalan lambat. Yang kelima, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Dan yang keenam, kemampuan untuk memproduksi rendah. Nah, di sini ada cara mengatasi kelangkaan, yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan, menentukan sumber daya alternatif, mengelola keuangan secara efisien, memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan bahan substitusi, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Selain ada cara mengatasi kelangkaan, di sini juga ada cara membuat skala prioritas. Skala prioritas sendiri yaitu urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, cara membuat skala prioritas
Ada 5. Yang pertama ada menulis semua kebutuhan. Yang kedua menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang ketiga membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Yang keempat memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Yang keenam memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Yang terakhir ada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder di sini kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama atau primer terpenuhi. Contohnya ada peralatan elektronik seperti gadget dan televisi. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya kepemilikan barang-barang mewah. Contohnya seperti villa mewah, koleksi mobil, atau rumah mewah. Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya. Seperti makan, minuman, pakaian. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, atau hanya dapat dirasakan manfaatnya, seperti ibadah, liburan, dan pendidikan. Yang ketiga ada kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan orang lain. Contohnya stetoskop dibutuhkan oleh dokter. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan bersama merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti puskesmas, jalan raya, dan sekolah. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.